Halo teman-teman, kami dari kelompok satu di sini akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana serta produknya. Kalian penasaran gak sih? Kalau penasaran, yuk simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Magfira dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian sumber dana bank. Apa sih sumber dana bank itu? Sumber dana bank ialah usaha mencari dana untuk modal kerja dan membiayai operasionalnya. Dalam hal ini, bank mengumpulkan biaya dari masyarakat untuk dikelola menjadi pendapatan dan membiayai semua aktivitasnya. Secara umum, sumber dana dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, dana pihak pertama, yang dihasilkan dari modal yang disetorkan, cadangan laba bank yang tidak dibagi, dan laba ditahan bank. Yang kedua, dana pihak kedua, yang dihasilkan dari fasilitas likuiditas intrahari dan pasar uang antar bank. Dan yang ketiga, dana pihak ketiga, yang dihasilkan dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Produk giro. Apa sih giro itu? Giro ialah salah satu bentuk simpanan di mana bila nasabah ingin menarik dananya harus memakai cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara transfer antar rekening di bank yang sama. Berikut ini penarikan dana dari rekening giro. Terdapat 2 cara. Yang pertama secara tunai, yang dilakukan dengan memakai cek dan diajukan ke teller. Yang kedua, secara non-tunai, yang dilakukan dengan memakai biliet giro, diajukan ke teller atau fasilitas corporate internet banking. Selanjutnya yaitu cek. Cek merupakan sebuah instrumen keuangan yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transfer dana dari rekening bank seseorang kepada penerima yang ditunjuk. Cek umumnya berisi perintah yang tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima atau pemegang cek. Di bawah ini terdapat contoh dari cek. Cek tersebut merupakan cek atas nama Aan Santika Order, yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Selanjutnya, biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah pada bank dari pemilik rekening giro untuk memindah bukukan uang sejumlah tertentu dari rekeningnya ke rekening pihak penerima pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Di bawah ini terdapat contoh biliet giro. Dalam biliet giro tersebut sudah tercantum bank tertarik, yaitu bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana dengan menggunakan biliet giro. Dan juga terdapat penerima, bank penerima, yaitu bank yang menata usahakan rekening penerima. Dan juga terdapat tanggal penarikan. Dan terakhir, tanggal efektif, yaitu tanggal di mana mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang corporate internal banking. Apa sih itu corporate internal banking? Nah, corporate internal banking adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga bank telah memudahkan untuk para nasabahnya, khususnya pemilik rekening giro, untuk mengirim dananya atau membayar sebuah transaksi atau menerima transaksi dari pihak lain tanpa harus datang ke bank. Menjelaskan tentang produk tabungan. Nah, tabungan itu apa sih? Tabungan itu adalah simpanan yang penarikan dananya melakukan sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Nah, ada beberapa hal alat untuk melakukan penarikan dananya berdasarkan sesuai dengan ketentuan bank. Nah, alat penarikan tersebut itu ada 3. Yang pertama itu ada buku tabungan. Nah, buku tabungan ini biasanya berbentuk buku yang disimpan oleh nasabahnya sendiri
Nah, buku tabungan ini menginformasikan tentang transaksi debit dan kredit serta saldo akhir pada rekening. Nah, yang kedua itu ada kartu ATM. Kartu ATM ini biasanya ditarik atau biasanya bisa untuk pembayaran tagihan. Nah, yang ketiga itu ada internet banking. Internet banking ini adalah sebuah jasa layanan yang disediakan oleh bank untuk pemilik rekening atau tabungan. Nah, yang biasanya ini agar lebih cepat dan praktis seperti mobile banking dan lain-lain. Saya akan menjelaskan jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan itu ada 4. Yang pertama itu tabungan biasa dan bisnis. Tabungan biasa dan bisnis ini biasanya digunakan untuk kalangan biasa serta kalangan bisnis. Nah, untuk kalangan bisnis ini biasanya betulnya lebih banyak daripada kalangan biasa karena kalangan bisnis ini dapat ditarik atau menabung dalam jumlah uang yang besar. Nah, untuk yang kedua itu ada tabungan anak. Tabungan anak ini biasanya penabung harus dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu, di mana nanti saat waktu sudah satu tempo tabungan ini dapat diambil sebagai dana pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan dan tabungan anak itu sangat berbeda karena tabungan pendidikan ini biasanya digunakan hanya saat umur 17 tahun ke atas. Nah, yang keempat itu ada tabunganku. Tabunganku ini adalah sebuah program yang didirikan oleh Bank Indonesia untuk mendorong dan membudayakan menabung sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Halo, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deposito. Apa sih itu deposito? Deposito adalah penyimpanan dana yang hanya ditarik dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pemilik rekening dan bank. Nah, deposito ini biasanya dalam jangka 6 bulan sampai 1 tahun. Pemilik rekening akan mendapatkan bunga deposito dengan 2 pilihan. Yang pertama, dibayarkan setiap bulan dan ditransfer ke rekening tabungan atau giro. Yang kedua, ditambahkan ke pokok simpanan deposito. Contoh deposito. Lala menyetorkan dana ke rekening deposito dalam angka bulat dan minimum setoran 5 juta rupiah dengan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga sebesar 5%. Penarikan atau pencairan rekening deposito sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan penalti atau denda. Jawaban dari contoh soal tersebut adalah diketahui saldo saat jatuh tempo 5 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 5%. Cara penghitungan bunga deposito adalah suku bunga dikali saldo deposito dibagi 360. 5% dikali 30 dikali 5 juta rupiah dibagi 360 yang hasilnya 20.833,33 rupiah. Studi kasus. Berkembang pesatnya persaingan usaha perbankan membuat bank-bank baru bermunculan dan berlomba-lomba menarik dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap industri perbankan, baik dalam peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Namun dalam situasi perkembangan ekonomi tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat sedikit tersendat. Oleh karena itu, kalangan industri perbankan saat ini cenderung lebih suka untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk cadangan sekunder yang dalam hal ini dialokasikan dalam surat-surat berharga terutama pada sertifikat BI. Ditemukan adanya pengaruh signifikan secara simultan antara giro, deposito, dan tabungan terhadap jumlah sertifikat BI. Hasil penyelidikan yang paling dominan antara jumlah giro, tabungan, dan deposito terhadap jumlah sertifikat BI atau Bank Indonesia adalah giro.